Usai pertemuan dengan Panglima TNI di kantornya Kamis siang, Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan pemerintah tengah menggodok pendekatan baru untuk menyelesaikan konflik di tanah Papua. Menurut Mahfud, pendekatan penyelesaian konflik Papua akan mengedepankan pembangunan kesejahteraan. Kalau prinsip pendekatannya itu sudah dituangkan di dalam Inpres nomor 9 tahun 2020 yang kemudian dilanjutkan dengan Kepres nomor 20 tahun 2020. Intinya itu pendekatan Papua itu adalah pembangunan kesejahteraan yang komprehensif dan sinergis. Artinya di Papua itu pendekatannya bukan senjata tapi kesejahteraan. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menyatakan ia berencana berkunjung ke Papua pada pekan depan untuk melihat langsung situasi keamanan di sana. Penanganan keamanan akan dilakukan merujuk pada dasar hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi sesuai dengan yang dijelaskan oleh Bapak Menko Polhukam, saya menggunakan dasar hukum yang memang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Dan itu nanti secara detail akan saya jelaskan pada saat saya di Papua minggu depan. Pendekatan baru penanganan konflik di Papua mengemuka setelah Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman meminta prajuritnya untuk merangkul kelompok separatis teroris yang selama ini berkonflik dengan aparat TNI Polri. Dalam kunjungannya ke Makodam Cendrawasih Papua Rabu lalu, Jenderal Dudung juga menyatakan kelompok KKB perlu diberikan pemahaman mengenai pentingnya pembangunan di Papua melalui pembinaan teritorial. Tadi saya sudah sampaikan kepada pasukan yang akan melaksanakan tugas bahwa tugas di Papua ini adalah bukan tugas untuk melaksanakan operasi perang, bukan, tetapi membantu Polri dan membantu pemerintah daerah untuk memulihkan jalur perekonomian, memulihkan situasi keamanan di sini. Saya sampaikan, jangan sampai sedikit pun berpikiran bahwa KST itu adalah musuh kita. Mereka adalah saudara-saudara kita yang belum paham ya tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Anggota Komisi Hukum DPR Nasir Jamil berpandangan pemerintah perlu konsisten dalam penanganan konflik Papua karena kelompok KKB di Papua sebelumnya telah ditetapkan sebagai kelompok teroris. Kan harus jelas juga. Jadi jangan abu-abu. Oke, jadi kalau Bung Nasir melihat ini sikapnya abu-abu kalau statusnya KST tapi pendekatannya dengan merangkul begitu? Iya, jadi sikapnya abu-abu. Di satu sisi bulan April yang lalu menyebutkan ini sebagai organisasi terorisme, lalu sekarang artinya bukan saya mengatakan kita suruh perang, bukan. Tapi konsistensi itu yang dibutuhkan agar rakyat memahami bagaimana sikap pemerintah yang sebenarnya. Oke. Sementara Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menyambut baik pendekatan baru pemerintah dalam menyelesaikan konflik Papua yang telah berlangsung bertahun-tahun. Menurut Usman, penindakan terhadap kelompok KKB berada dalam ranah penegakan hukum, bukan militer. Itu tetap dalam kerangka penegakan hukum. Jadi kalau ada tafsir bahwa penetapan status KKB sebagai organisasi teroris adalah sama halnya dengan pendekatan militer dan pendekatan perang, saya kira itu keliru. Itu yang mungkin saya ingin ikut luruskan di dalam kesempatan ini. Dan tafsir tentang pendekatan persaudaraan itu juga bisa dibenarkan secara doktrin hukum, karena doktrin hukum kita adalah pemasyarakatan. Jadi meskipun orang telah bersalah, meskipun orang kemudian telah melakukan kejahatan, ketika ia telah menjalani hukumannya, ia diproyeksikan untuk bisa kembali ke dalam masyarakat, dimasyarakatkan kembali. Nah, Pendekatan baru pemerintah memberi harapan, kedamaian dan pembangunan kesejahteraan segera bisa terwujud di tanah Papua. Terlebih, konflik telah berlangsung lama dan memakan korban anak bangsa. Tim Liputan Kompas TV.